warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Maulina, NPM 2018 01500052, ingin mempresentasikan tugas individu konseling populasi khusus tentang penyakit kronis diabetes mellitus. Berikut penjelasannya. Menurut International Diabetes Federation 2017, diabetes adalah sesuatu kondisi kronik karena peningkatan kadar glukosa darah dalam tubuh atau hiperglikemia akibat tubuh tidak secara efektif dapat memproduksi atau menggunakan insulin. Diabetes dapat dibagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 kemungkinan besar disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan patogen malah keliru sehingga menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. Yang kedua itu ada diabetes tipe 2. Biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang gerak dan kelebihan berat badan. Selanjutnya deskripsi klien. Klien merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak. Usia klien sekitar 58 tahun. Klien didiagnosa mengalami diabetes mellitus kurang lebih sudah 10 tahun. Klien menjalani serangkaian pengobatan setiap bulannya. Pada suatu waktu kadar glukosa darah klien mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kemudian klien mengalami musibah menginjak beling di jalan yang mengakibatkan kaki klien luka di bagian jari-jari. Lalu klien segera dibawa ke klinik terdekat untuk dilakukan penanganan. Karena riwayat klien yang sudah menderita diabetes mellitus ini, maka luka terkena beling tersebut mengakibatkan kakinya ini menjadi luka parah. Selang beberapa waktu tersebut, klien pergi ke klinik untuk terus kontrol lukanya tersebut. Luka klien semakin membonyok dikarenakan diabetes yang dialami klien tersebut mempengaruhi luka klien menjadi tidak kering. Lalu klien menjalani serangkaian pemeriksaan dan pembersihan luka agar tidak semakin infeksi. Cukup lama untuk proses pemulihan luka pasca terkena beling tersebut. Klien terkadang susah dalam mengatur pola hidup dan pola makannya. Klien masih bandel bila melihat makanan yang mengandung banyak gula. Penderita yang mengidap diabetes mellitus harus bisa menjaga pola makannya agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak gula, karena efeknya akan cepat bila orang yang menderita diabetes ini melanggar aturan hidupnya. Seiring berjalannya waktu, klien sudah bisa mengatur pola hidupnya agar tetap terjaga. Selanjutnya permasalahan yang sering muncul. Yang pertama itu sering mengantuk, yang kedua klien sering buang air kecil, yang ketiga sering merasa lapar, yang keempat klien merasakan lemas, yang kelima klien merasakan turunnya berat badan. Kemudian analisis kebutuhan klien. Yang pertama, klien membutuhkan pola hidup yang sehat. Yang kedua, klien membutuhkan pikiran yang tenang. Yang ketiga, klien membutuhkan jam tidur yang teratur. Yang keempat, klien membutuhkan pola makan yang teratur. Dan yang kelima, klien membutuhkan sistem kekebalan tubuh yang baik. Selanjutnya ada potensi yang dapat dikembangkan. Yang pertama itu memperbanyak kegiatan yang positif. Yang kedua, mengikuti kajian agama agar memperkuat iman dan menambah ilmu. Yang ketiga, melakukan pola hidup yang sehat seperti berolahraga di pagi hari. Kemudian layanan konseling yang dapat diberikan. Yang pertama adalah layanan informasi. Pada layanan ini, konselor akan memberikan informasi tentang apa yang klien butuhkan dalam menghadapi permasalahan yang sedang dialami terkait dengan penyakit tersebut. Yang kedua, pendekatan konseling klien centered atau PCC. Pendekatan klien centered ini menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan seseorang untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri, di mana klien mampu bergerak untuk kepercayaan yang lebih besar terhadap dirinya, yakni bisa sembuh dari segala penyakitnya. Pada proses konseling PCC ini melakukan beberapa tahapan kegiatan, yaitu pembukaan, penjelasan masalah, penggalian latar belakang masalah klien, penyelesaian masalah, dan penutup. Kemudian terakhir kesimpulan. Diabetes merupakan suatu kondisi di mana kadar glukosa atau gula darah meningkat atau di atas batas normal. Glukosa menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik sehingga dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Penyakit diabetes mellitus ini mengharuskan penderitanya untuk selalu memonitor diri akan kondisi kadar gula darah setiap harinya sesering mungkin. Penderita diabetes mellitus membutuhkan fitur tambahan berupa persentase hipoglisemia sebagai salah satu bentuk hasil yang langsung dapat disimpulkan sendiri oleh penderita. Karena dengan demikian secara tidak langsung penderita mengetahui pola hidup yang seharusnya dijalankan seperti apa. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.